Saya Saya berhadapan dengan siapa ini? Layong semua. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Mau ke bukit atas sana? Anda rumahnya di mana memang? Hah? Anda mau ke mana? Coba ngomong sama saya. Hah? Arab mulai? Ya masih sadar. Masih belum bisa ngomong dia. Seolah-olah mau kabur. Coba ikuti. Ada satu kamera ke saya, satu aja. Yang lain ngikutin ini. Mas Gespol. Oh, Mas Gecol. Untung nggak saya bilang Mas Gaspol. Oh, Gecol ya. Mas Gecol. Ya. Ini kalau menurut Mas Gecol ini sosok apa ini? Bisa ini nggak? Kelihatannya kalau saya melihat, kalau dilihat dari jalannya kayak sosok binatang gitu. Ya, sosok binatang ya, kaki 4 ya. Iya. Tapi pernah ada cerita nggak penampakan atau interaksi dengan binatang kaki 4? Iya, biasanya ada sosok harimau. Harimau ya. Iya. Cuman dia memang saya susah untuk mensinkronkan antara motorik dia dengan apa namanya otak besar gitu. Sebagai penerima panca indera Iya. yang bisa istilahnya menjawab, mendengar, memahami gitu. Tapi dia cukup memahami dari segi pergerakan aja. Cuman seolah-olah terputus. Saya tadi beberapa kali masuk ke alam sadarnya gitu, mau mencoba masuk ke alam bawah sadar, tetapi kayak ada yang putus lagi gitu. Iya. Jadi seolah-olah kayak memang nggak boleh ada yang cerita gitu. Iya. Kelihatannya masih Tersembunyi, ditutupi ya. ditutupi. Iya. Jadi harus dimisterikan. Tetap menjadi Iya, misteri. Tetap harus menjadi misteri. Iya, saya juga Iya. agak kesulitan gitu. Iya. Saya ini memang mediator ini bukan tim saya dia. Iya. Dia tamu, Mas itu tahu sendiri. Iya. Dia datang pengen nonton, Iya. pengen istilah tahu, dan dia sih bilangnya ini apa trik atau enggak sih medium. Iya. Makanya dia pengen nyoba gitu. Ya udah kalau pengen nyoba. Iya. Cuman ya sayangnya nggak terjadi komunikasi ya, karena saya berharap sekali itu ada komunikasi. Nah, saya coba inin lagi mediator kita. Tapi dengan kedatangan saya ke tempat ini, ke Gua Kukup, Anda merasa terganggu nggak? Hah? Tidak merasa terganggu ya? Iya. Tapi kenapa tidak ada informasi yang diberikan kepada saya? Atau memang tempat ini nggak usah diungkap aja? Tuh, Anda seperti orang bingung ketika saya tanya. Anda saya keluarkan ya? Iya. Kalau Anda tidak bisa bicara, saya akan keluarkan. Apa yang ingin Anda berikan isyarat kepada saya tentang lokasi ini? Ada yang bisa Anda sampaikan melalui isyarat? Kalau tidak, saya akan keluarkan Anda.
Dan coba komunikasi dengan pemimpin Anda aja kalau begitu. Yang ada di atas gua ini ya. Iya. Ya, Anda saya keluarkan ya. Oke, Dik. Keluarin, Dik. Kanan, itu posisinya harus di kanan. Allahil qayyum wa natubu ilaik min kulli dzambin wa min jami'i syurur. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana su'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa bas. Amin. Wah, ketahuan rambutnya. Ikut mas saya ini. Air, minum. Duluan. Oh ya, makasih Bi. Ramji fotonya Ji. Kita istirahat dulu sini di ini apa? Di ini. Habis itu nanti Anda pengen sedikit wawancara apa yang ente rasakan tadi. Fotonya Di tadi. Oke, sahabat syiar dalam gelap yang dirahmati Allah. Dan tadi ketika saya melakukan mediumisasi dengan mediator yang kedua itu, tiba-tiba Sadim menuliskan sesuatu di di atas pasir ya. Cuman sayang tulisan ini belum tuntas. Ya, ini tulisannya kalau mau dilihat, kalau bahasanya tulisannya saya juga nggak paham. Oke? Iya. Tapi ini belum semua ini. Terakhir itu ada seperti gambar ombak laut. Iya. Dan yang anehnya itu, entah ini satu kebetulan atau memang satu kesengajaan gitu. Ketika saya coba untuk menjawab teka-teki ini, tulisan apa ini gitu, tiba-tiba mediator tadi yang dia memang hilang kesadaran secara pergerakan saja karena motoriknya dikuasai makhluk gaib, tiba-tiba keluar lokasi ini dan menghapus ini, dilewatin, terus muter lagi, kembali lagi ke tempat ini. Saya nggak tahu itu hal yang disengaja atau memang nggak sengaja gitu. Kalau kita berpikir disengajanya, itu sebuah informasi sebenarnya tentang lokasi di sini gitu. Cuman nggak ingin diketahui apa catatan ini gitu, tulisan ini. Cuman saya memang sepintas saya mengenali tulisan ini tulisan siapa gitu dan dari alam mana gitu, dari alam mana. Cuman saya akan coba ungkap ini tulisan gitu. Mas Faiz, udah ini? Udah segar? Oke. Mas Faiz, saya pengen tahu ini juga sahabat SDG pengen tahu juga mungkin. Apa sih yang Mas Faiz rasakan tadi dalam proses medium? Posisi merem tadi ya? Posisi merem, iya. Kelihatan apapun. Nggak ngeliat apapun. Karena begini sahabat SDG juga mungkin yang tadi nonton proses-proses mediumisasi saya tanpa sentuhan gitu. Tapi ada kesinambungan antara gerakan tangan saya, energi yang saya masukkan dengan pergerakannya Faiz. Ente mungkin penasaran, nanti nonton. Jadi pergerakan ente itu banyak sesuai dengan apa yang ada, energi-energi yang ditanam gitu. Jadi apa yang ente rasakan tadi dari proses awalnya itu, pas duduk? Itu yang dari atas itu neken terus, neken terus. Terus
apa itu sampai Pak Ustadz kan kerasa ada angkatan tambahan energi itu. Iya, benar. Nah, itu masuk sampai pas ke dada itu kan. Tangan saya kan udah apa itu dibilang agak berat lah gitu kan. Mulai Pertama emang lemes bener ya, kayak nggak ada tenaga ya. lemes bener, ya. Coba lama-lama ada tenaga besar yang masuk apa gimana di tangan itu? Ya ada tenaga yang energi yang masuk gitu kan. Terus saya itu sadar ibaratnya cuman Pak Ustadz tanya itu saya mau jawab, cuman ada yang lain yang mau ngomong tapi nggak bisa ngomong gitu. Oh, dia pengen berucap tapi nggak bisa ya? Nah, jadi kayak satu badan ada 2 orang gitulah. Satu badan ada 2 orang. Yang aku mau jawab Pak Ustadz, yang satu nggak bisa ngomong, kan bingung gitu kan. Tapi yang di dalam badan itu nggak bisa ngomong dia itu. Dia mau ngomong tapi nggak bisa keluar gitu. Jadi yang saya rasain cuman iya, kayak isyarat gitu. Itu cuman pergerakannya itu ya ke atas dulu seperti memberi penghormatan gitu kan. Betul. Terus ke depan gua ini gua. Terus kayak yang terakhir itu kayak ombak gitu. Iya, sempat inan tangan ya. Iya, itu. Tangan itu ombak ya. Yang aku sendiri kan bingung gitu loh. Iya. Bingungnya ini apaan gitu. Aku sadar ngikutin aja. Gerakannya diikutin aja. Iya. Terus fokus. Iya. Lama-lama itu kan kayak nyapu-nyapu ini begini. Enggak, lama-lama kok jadi kayak macan gitu kan gitu. Iya. Ya aku masih mikir kan gitu. Itu memang ada yang menggerakkan posisi seperti itu? Iya, ibaratnya lebih rileks kayak macan gitu. Oh iya, ketika gerakin ini ya. Lebih enakan gitu. Udah tak ikutin aja kan. Dia maunya kemana? Dengar ada suara, tuh ada tulisan itu. Tulisan apaan? Aku kan merem. Tiba-tiba udah, hapus aja. Ikutin gerakan tangan loh. Makanya aku nggak tahu ini yang ngapain gitu. Iya, makanya aneh. Itu kan tulisan ada di sana. Jadi ente pas jalan kayak sosok macan gitu, ngapus itu aja, ngelewatin di atasnya. Ya, saya bilang belum. Padahal saya mau tafsirkan itu, mau saya baca. Udah kehapus. Cuman yang sana ada yang lihatin. Iya. Ada yang lihatin, terus ada yang bisik-bisik juga, cuman nggak tahu itu apaan, bisik-bisik apa. Makanya kan saya kan kanan kiri kanan. Iya, benar. Kadang ada beberapa yang bisikin ini, bisikin itu, cuman saya nggak tahu itu bisikin apa. Bisikan apa? Ya sebab tadi beberapa pertanyaan yang saya coba lontarkan itu kayak nunggu jawaban dari apa gimana mau. Ini. Tapi kalau yang tak rasain dia mau ngomong tapi mau ngomong apa? Iya. Harus kayak banyak pertimbangan. Pertimbangan betul. Cuman tadi memang ya karena energi tadi itu saya sistemnya saya nanam energi sebenarnya tadi saya berikan energi saya ke dalam badan sebagai wadah. Makhluk itu baru dimasukkan. Jadi ketika proses pengeluaran, energi saya keluarkan, otomatis makhluk itu akan keluar. Jadi badan kembali normal lagi. Jadi Mas Faiz nggak usah khawatir nanti pulang dari sini atau besok jadi bisa kerasukan, bisa ini, nggak usah khawatir. Karena teknik saya seperti itu. Kalau itu sih nggak khawatir. Tadi pas diobatin, saya juga sadar. Jadi saya sadar ngapain gitu kan. Ya, gitu. Cuman memang rasa masih ada. Saya sadar. Iya. Dibacain saya seneng. Cuman yang senyum tuh bukan saya gitu. Iya betul. Memang beda sih apa wajahnya itu, senyumnya itu beda. Dan itu kok dibacain kok seneng. Bukan panas atau malah saya pengen dekat gitu. Oh, bacain sama siapa tadi itu? Nggak tahu. Oh, Mbak Didi ya? Oh, Mbak Didi ya, malah senang ya? Malah seneng gitu. Ya nanti baca lagi, Di. Apa tuh? Oh iya, apa sih yang melatar belakangin ente pengen nyoba jadi mediator ini? Ya pengen ngerasain aja, cuman kan dari dulu kan tuh katanya orang ini saya kemasukan, cuman saya sadar dari dulu gitu loh. Pernah apa itu jam 12 siang kan, itu kayak kabut sampai kelihatan cuman setengah meter gitu aja. Kabut? Siang itu, jadi nggak kelihatan apapun. Ada wujudnya nggak? Kabut itu sesosok atau cuma putih semua gitu. Putih semua. Putih, gitu. Nah, terus pernah lagi pas main pulang-pulang katanya sih kemasukan gitu kan. Posisi saya juga sadar, cuman marah-marah itu semua yang di situ kan diomelin. Ajak berantem gitu. Jadi kayak itu badan lu panas terus gatel gitu kayak. Tapi sadar. Tapi saya sadar. Marah-marahnya itu.
bukan, saya sadarnya ini ngapa apa tuh, saya tahu kalau saya marah tapi itu bukan saya gitu loh. Jadi Oh, kayak satu badan tuh ada 2 orang gitu. Yang aneh kan pengalaman-pengalaman itu. seperti itu ya, Masya Allah. Jadi kadang sering kayak kerasa energi masuk tapi sampai sini langsung Blus pecah hilang, gitu, pecah. Oke lah, kalau begitu Mas Faiz, ya Ya. mudah-mudahan bisa jadi pengalaman buat ente. Oke, makasih banyak ya. Baiklah sahabat Syiar dalam gelap, ini posisi kita juga masih belum dapat informasi yang bagus gitu. Kita coba break dulu sekitar 10 menit, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Bismillah. Oke, ente siapa ya? Bismillah. Allah ya qayyum wa atubu ilaik min kulli dhanbin wa khati'atin. Bismillah. Astagfirullah. Assalamu ala man ittaba'al huda. Saya tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Saya berhadapan dengan siapa ini? Layong semua. Ada yang diri di sini nih. Artinya apa itu? Saya berhadapan dengan siapa? Anda bisa memperkenalkan diri Anda? Nama atau julukan? Anda nggak suka kami datang ke tempat ini? Iya. Apa yang membuat Anda tidak suka dengan kedatangan kami? Karena saya. Bukankah tempat ini sering diziarahi atau didatangi oleh orang-orang? Lantas kenapa Anda tidak suka dengan kedatangan saya? Hah? Beda keyakinan? Iya. Anda memiliki agama? Keyakinan? Bisa ada komunikasi dengan kami. Saya pengen tahu tempat ini itu sebagai apa, dijadikan sebagai apa. Banyak sekali orang-orang yang meminta, yang memiliki hajat, pergi ke tempat ini untuk melakukan tirakat, menyepi, dan lain sebagainya.
Dan menurut cerita banyak sekali hajat mereka yang terkabulkan. Apakah Anda yang mengabulkan semua hajat orang-orang yang datang ke tempat ini? Lah, Anda malah ketawa. Anda bisa jawab pertanyaan saya satu-satu? Dan yang terakhir, apakah tempat ini, goa ini memiliki hubungan dengan pantai selatan? Ya, saya menginginkan sebuah informasi. Kenapa tempat ini dari dulu sampai sekarang itu sering diziarahi, sering didatangi? Aku pakai semedi. Oh, sudah. Oh, Anda sedang bersemedi? Iya. Di mana posisi semedi Anda? Atas. Apa yang Anda lakukan dengan semedi itu? Bening. Sepi. Hening. Anda senang dengan suasana hening? Iya. Kenapa? Apa yang terjadi kalau memang suasana hening? Apa yang Anda dapatkan dari suasana hening itu? Batin luwih tentrem. Anda butuh ketentraman berarti ya? Ya. Apakah agama Anda tidak mengajarkan cara mendapatkan ketentraman? Anda memiliki agama atau keyakinan tertentu? Apa keyakinan Anda? Lambang apa itu ya? Hindu atau Buddha? Atau keduanya? Perpaduan Hindu dan Buddha? Anda yang menguasai gua ini? Oh, ada berarti makhluk yang menguasai gua ini ya? Iya. Dan Anda tahu kalau gua ini sering didatangi oleh orang-orang? Ngerti. Ngerti ya? Anda mengetahui hajat keinginan mereka datang ke tempat ini? Gumantung marang. Apa katanya? Tergantung Tergantung. sama mungkin keinginannya. Oh, jadi berbagai macam keinginan orang-orang yang datang ke sini ya? Iya. Anda mengabulkan itu? Kudu aku. Lantas siapa yang mengabulkan harapan mereka itu? Mergo menungso kuwi luwih kuat keyakinane karo kekarepane. Maka manusia lebih kuat keinginannya daripada kemauannya. Oh, jadi hakikatnya bukan Anda yang mengabulkan doa mereka ya? Lantas saji-saji yang mereka bawa, misalnya mereka potong nyembelih hewan, bakar dupa, itu buat siapa sebenarnya dipersembahkan? Kuwi kabeh mau gondo arum. Saus dahar sekul petak. Memberi makan nasi putih. Ke siapa itu? Kepada siapa itu diberikan? Kuwi wujud rasa syukure ka manungsan. Itu cuma simbol rasa syukurnya manusia. Oh, Cuma simbol. jadi bukan Anda yang makan, tapi Anda doyan nggak? Gondone. Baunya. Oh, baunya. Jadi kalau bakar dupa, kemenyan, itu Anda suka ya? Ya. Tapi kalau makan makanan, tumpeng, bekakak ayam, oh Anda yang makan ya? Anda ini siapa ini? Hubungannya apa dengan makhluk ini?
Apa ini? Anda memberikan sesuatu kepada saya? Jagain, Bang. Jagain. Iya. Kenapa Anda memberikan kepada saya? Hah? Ini buat siapa? Siapa gue? Apa artinya itu? Oh, siapa aja. Jadi nggak mesti saya. Boleh saya ambil? Sopo kowe? Oh, siapa saya? Saya Hakim Bawazir. Saya datang ke sini untuk mencari informasi tentang aktivitas di Goa Kukup. Wah, wis enggak buka tenter manuk ini. Apa mas artinya, Mas? Anda sudah mengganggu ketentraman. Loh, padahal saya datang baik-baik. Iki wayahe dowening. Jadi suasana di gua ini memang harus hening ya. Terutama malam hari. Dan Anda terganggu dengan aktivitas saya. Ya! Tapi cuma satu malam, besok saya nggak kesini lagi. Lantas apa tujuan Anda mengeluarkan benda ini? Apa gue? Ini? Bukan Anda. Lantas dari siapa ini benda tiba-tiba muncul? Atau Anda mengenal siapa pemilik benda ini? Layung Sukmo. Layung Sukmo. Layu Sukmo itu apa? Nama. Siapa itu Layu Sukmo? Yang ada di atas tadi yang Maksudnya apa dia memberikan ini kepada saya? Anda nggak tahu ya? Saya terima sebagai satu pemberian. Tapi hakikatnya saya datang ke sini bukan untuk mencari keributan. Tapi saya ingin mengetahui informasi tentang kegiatan seputar Goa Kukup ini. Terutama tentang sejarahnya, kenapa dinamakan Goa Kukup. Mungkin saya bisa simpulkan bahwasanya Goa Kukup ini tempat menerima wahyu. Makanya harus kondisi hening. Tidak boleh ada keributan di sini. Tidak boleh ada permusuhan. Mungkin hening di situ maknanya itu sangat luas. Tapi saya sangat menghargai Anda telah hadir, Anda datang, saya menghargai dan memberikan banyak sekali simbol-simbol kepada saya. Mending sakjroning ati lan pikiran. Yang penting seperti itu ya. Kudu ning. Kudu neng. Maksudnya apa itu? Ning dan neng. Ning dan neng itu tenang. Men- Tenang. Menang itu apa? Iya. Pikiran diam, hati ning, bersih. Saya rasa semua agama mengajarkan seperti itu. Kebersihan hati dan kejernihan pikiran. Sehingga dunia ini bisa tumbuh kedamaian. Iya. Dan mungkin itu simbol-simbol yang ada di gua ini. Selayaknya kita memegang teguh ajaran masing-masing agama. Baik Islam, Hindu, Buddha, Kristiani, semua harus manut dengan ajaran agamanya atau keyakinan mereka masing-masing. Kabeh sing dijaluk teguh rahayu selamat. Semua yang dicari keselamatan. Keselamatan. Saya menghargai itu. Tapi karena saya seorang muslim dan ini sebagai sebuah masukan nasihat bagi saudara-saudara saya yang muslim juga seperti itu. Pegang teguh ajaran Islam dengan sebaik-baiknya.
apa yang diajarkan ajaran Islam kita harus pegang teguh. Monggo. Jangan sampai kebersihan hati kita ternodai oleh perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Dari perbuatan-perbuatan musyrik, misalnya meminta kepada selain Allah dan lain sebagainya. Itu harus dijaga. Apa maksudnya? Bisa ceritakan kepada saya? Laut? Ono bangsa kakenal karo sliramu. Sopo kae? Ada bangsa yang kenal Ya, dari Laut Selatan. Ada yang kenal dengan saya? Yo. Saya belum bisa jawab. Karena kalau saya jawab panjang ceritanya. Ada yang mereka sampaikan? Takono dhewe. Abang ini? dulu tanya sendiri. Oh. Berarti Anda tidak memiliki hubungan dengan selatan ya? Anda mempunyai wilayah sendiri. Papan kene iki wis dikukup. Oh. Oh, itu artinya ya tempat ini sudah dikukup. Ya. Makanya tidak tercemar oleh Iya. alam-alam lain ya, gaib-gaib lain. Jadi ini memiliki kehidupan sendiri, Iya. pengkhususan sendiri. Dan semuanya harus langsung kepada Sang Pencipta. Wis aku arep bali. Oke. Saya rasa informasi juga sudah cukup lengkap dan bagus. Saya hargai apa yang Anda sampaikan dan mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Ning dan Nang. Ning dan Neng. Ning dan Neng. Kebersihan hati dan kejernihan pikiran. Boleh saya tahu nama Anda atau julukan Anda? Sri Kemuning. Sri Kemuning. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa kembali ke tempat Anda. Dan kami akan segera meninggalkan tempat ini agar kembali hening seperti malam-malam sebelumnya. Ada yang ingin Anda sampaikan lagi? Sopo sing nganting rogo iki? Oh, itu Hari. Sopo sing nganting rogo iki? Apa? Siapa yang mengisi raga ini? Ngunci raga. Aku arep bali. Oh. Anda ingin keluar ya? Tapi seperti terkunci. Iya. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan lagi nggak? Tidak ada. Oke, saya akan bantu Anda untuk keluar dari tubuh ini. Bismillah. Allah hayyul qayyum wa natubu ilaik min kulli dzambin wa min jami'i syurur. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Allah. Allah. Allahu Akbar.
Di air di. Bismillah. Bismillah. Allah hayyul qayyum. Bismillah. Bismillah. Coba dudukin. Bismillah. 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 Ada di belakang. Bismillah. Bismillah. Allah. Pasir. Itu kasih air di. Cuma. Udah. Capek. Cangkul. Insyaallah. Kakinya kunci. Kenapa nih? Sahabat share, ini dapat kejutan saya ternyata di mediator saya yang ketiga itu. Tadi sempat dia nggak keluar, bilang terkunci. Pertama, kenapa? Lampu matiin loh. Pertama tadi saya coba untuk keluarkan, ternyata tidak bisa. Iya. Dan saya melihat memang ada energi yang mengikat ya, tangannya itu masih kaku, energi mengikat di sekitar tenggorokan. Gitu. Saya pelajari energi itu dan alhamdulillah saya mengenal energi itu. Ternyata energi itu asalnya dari laut. Cuman saya nggak tahu nih apa yang terjadi dengan Sadi. Kenapa ini di? Mestian nyoba ngangkat nggak bisa. Ini sebuah permainan lagi. Dan saya rasa simbol-simbol yang diberikan itu tadi dari sana juga. Jadi memang menurut mediator kita yang terakhir itu antara goa ini, lokasi pantai ini, khususnya goa inilah dengan pihak selatan itu tidak memiliki hubungan sama sekali. Karena goa ini dikukup, ya. Udah dikukup. Jadi nggak bisa dikuasai oleh pihak manapun. Mereka berdiri sendiri dalam rangka mungkin kalau bahasa kitanya itu ya khusus untuk peribadatan aja gitu, pembersihan hati, untuk kalau bahasa di dalam Islamnya itu itikaf gitu, tafakur atau berkholwat gitu istilahnya gitu. Cuman ya tetap dalam Islam itu kholwat ke gua-gua itu tetap ada beberapa ulama yang mengharamkan itu gitu. Tapi kita nggak akan bahas itu. Ini sebuah fenomena aja gitu loh. Kalau kukup itu dia berdiri sendiri, terkukup, terkunci.
nggak ada yang bisa makhluk, walaupun pihak selatan yang kita kenal kekuatannya sedemikian rupa gitu, tetap nggak bisa menguasai pantai ini atau lokasi gua ini. Kenapa ini? Nggak bisa diangkat? Hah? Ya gini, nah gitu, angkat. Nah. Ini kenapa Yan tadi? Ininya gimana sih? Bisa kayak begini tuh kayak gimana? Tadi tuh Bang Sadi katanya, Mas nggak bisa diangkat, ini gimana? Terus saya coba angkat. Ini yang lingkarin ini siapa? Saya Buat apa dilingkarin? biar ada tandanya kalau Oh. ini tancap di sini. Ini permainan lagi, ini permainan yang ketiga. Nggak bisa diangkat. Permainan yang ketiga nih pihak selatan ini. Ini teringat sama Ki Jarot ya. Ki Jarot pernah ya kemarin apa nggak suruh ngangkat nggak bisa, waktu di mana itu? Di ini Setu. Setu mana? Oh ngangkat. Oh tapi kan dia pura-pura itu nggak bodor. Ini juga nggak bodoh kali. Nggak bodor jangan-jangan ya. Iya. Tapi saya berusaha ngangkat kakinya nggak bisa. Kita pindahin nggak bisa. Angkat. Dulu ini permainan saya masa kecil. Cara ngangkat ini tuh gampang. Kelitikin. Yan, kelitikin Yan. Ya coba ya, kita kelitikin. Iya. Bismillah. Jangan ada yang kesini. Jangan ada di depan saya. Gerakin ini bisa? Bisa. Bisa. Tuh. Tapi ini nggak bisa ya. Ini bisa belakang. Tengah ini nggak bisa ya. Tancep. Bismillah. Oh, itu juga yang dia ngasih. Itu Bendar Selatan itu. Kayak kerang atau apa gitu. Oh, aneh pernah dikasih dulu kayak gitu. Hah? Apa? Apanya itu? Indikasi apa? Iya, ini dari sana juga ini. Ini aja. Bismillah, Allahumma sholli ala. Bismillah. Jadi dia bilang, saya nggak akan mampu untuk ngangkat ini gitu loh. Memecahkan energi yang di sini, dia bilang dia nggak akan mampu. Coba kamu minta ke saya akan kasih, saya akan lepas ini gitu loh. Cuman syaratnya saya harus minta ke mereka. Cuman mereka sambil tersipu, sambil tersenyum gitu. Jadi ini sebenarnya bukan ketemu antara musuh sebenarnya. Jadi kayak seolah-olah apalah begitu. Apalah itu? Hah? Apalah itu apa? Ya apalah gitu. Ya Allah. Saya suruh datang ke pesisir pantai, ngomong, ngobrol, minta lah ini diiniin. Tapi saya akan coba, tenang aja. Insya Allah saya mampu ini untuk ngebuka misteri ini. Dia tetap nunggu saya di gua angin-angin ternyata. Bismillah. Di ente
itu bacain Fatihah 3 kali air deh. Hah? Iya. Jadi kita coba netralin dengan Al-Fatihah dulu. Dia kan. Iya. Putri 3 orang. Dayang. Selendang, Bang. Hah? Selendang. Selendang apaan tuh? Iya, mereka punya selendang semua. Semua. Yang khusus di bacanya. Bismillah. Apa itu? Nggak bisa. Bismillah. Ada yang mau nyoba ngangkat nggak ini? Sangka ini bohong-bohongan lagi. Ada yang mau nyoba nggak? Mau nyoba? Mau nyoba? Yang gede badannya tuh. Mas, akan Mas. Tes. Oke, yang gede. Versi deh. Ini dari mana ini? Dari Oh, yang tadi ya. Keram jangan terusin ya. oh ya. Keram di. Ya, takut keram kayak tadi kayak Mas Dian. Kenapa? Laporan dulu ini. Sini. Laporan dulu. Kenapa? Sakit. Iya, Mas. Kenapa itu? Keram apa? Kram. Keram. Loh, kok saya bilang saya yang keram itu ya keram. Ada yang mau nyoba lagi? Coba. Bahan percobaan gendong aja gitu. Gendong aja. Ya, sip. Dipaksain ini yang kalah. Begitu ya? Iya. Ngejomplang. Iya. Kakinya yang kalah. Dia harus lepas energinya. Ayo tinggal pulang. Tinggal pulang aja. Iya, tinggal pulang ya. Wah. Bismillah. Oh, panas. Panas. Jangan diangkat dulu. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Bismillah. Allah ya kayu wa natubu ilaih. Ambil itu benda itu tuh, kuncinya itu tuh. Kawan. Emang kita nggak bisa. Bismillah. Nggak ada. Ada juga. Nah, itu. Tuh. Iya. Nah, Pasangannya. pasangannya. Coba pengen lampu. Lampu. Pasangannya. Iya, kuncinya tuh makanya kaget kok saya tahu. Air. Harapan aja. Insyaallah. Aduh, ya Allah. Sama ya. Gede satu. Masya Allah. Oleh yang tadi dibilang. Kuncinya di sini, lingkaran. Ini ciri khasan. Ada titik hitam tengah. Boleh. Itu kalau di sini kan cuma tutup keong. Iya, tutup keong. Tapi kan mungkin itu kan beda. Iya. Coba deketin tahan. Tunggu, dia ngomong. Awas Ji. Baliknya, Pak.
Ternyata bisa dibuat musik. Iya makanya. Jadi baru tahu itu manfaat, Pak. Ada lagi Mas? Banyak. Tapi beda, mungkin tetap beda ya. Ada energinya sama tidak. Ini lagi. Aduh. Masya Allah. Jadi hal kayak gini banyak. Jadi buat dunia gaib, benda-benda kayak gitu tuh bisa apa namanya, nilainya tuh cukup tinggi gitu. Sebuah pedang ketika dipegang oleh anak kecil itu berbeda dengan sebuah pedang yang dipegang oleh seorang pendekar. Pedang yang dipegang oleh anak kecil itu bisa membahayakan dirinya karena dia nggak tahu tentang ilmu pedang. Tapi ketika sebuah pedang berada di tangan seorang pendekar, dia akan membabat habis musuh-musuhnya karena dia memiliki ilmunya. Benda seperti ini hakikatnya banyak. Seperti pusaka-pusaka yang namanya keris, yang namanya kujang, apapun itu namanya itu cukup banyak. Tapi tergantung siapa yang megang gitu. Iya. Jadi ini kenang-kenangan dan ini saya juga nggak tahu inspirasinya dari mana gitu. Semua mengalir begitu saja. Yang jelas mereka pihak selatan ini sedang bermain-main dengan saya anggap sebagai permainan mereka lah. Istilahnya ketemu kawan lama itu, tapi saya bukan kawan dia. Ketemu apa namanya, sesuatu yang sering pernah berinteraksi gitu loh. Karena memang selatan itu buat saya bukan hal yang baru. Begitu juga sebaliknya, pihak selatan kepada saya juga bukan sesuatu yang baru gitu. Cuma tetap saya sebagai seorang muslim saya harus jaga diri. Tipu dayanya itu cukup banyak, godaannya itu cukup banyak. Bahkan apa namanya, saya banyak dianggap sebagai anak, sebagai titisan sih nggak ada yang ngomong seperti itu. Ngewarisin ilmu di Jaya ini cuman itu semua saya nggak terlalu anggap lah gitu, karena saya ingin menjadi diri saya sendiri. Apa yang saya punya itulah lakon dari saya, bukan dari makhluk, pemberian makhluk dengan bahasa titisan, dengan bahasa anak, cucu, keturunan dan lain sebagainya. Saya nggak mau alam pikir saya, hati saya dikotori oleh hal-hal yang berbau seperti itu gitu. Saya hanya mencoba untuk menjadi diri saya sendiri gitu. Sedangkan apa yang ada di sekeliling saya itu adalah guru buat saya gitu. Apapun itu, karena Allah menciptakan langit dan bumi itu sebagai pelajaran buat kita. Iya. Jadi segala ujian itu adalah hakikatnya tarbiyah yang Allah berikan, pelajaran. Jadi alam ini adalah guru kita. Gitu. Termasuk mereka yang gaib-gaib juga guru kita, selagi kebaikan yang mereka ajarkan. Tentu kebaikan itu yang sesuai dengan koridor agama kita. Ya, begitu yang mereka ajarkan, walaupun menurut akal manusia itu baik, tetapi ketika agama tidak mengatakan itu baik, nah tetap agama yang jadi patokan kita. Jadi hakikatnya alam itu adalah sebuah guru buat kita. Termasuk ini. Hal ini bukan sesuatu yang 1001 gitu. Mungkin banyak di sekitar sini banyak. Tetapi tadi itu fenomena tadi memang spontan gitu. Karena mereka ingin bermain-main. Pertama, makhluk yang mediator. Yang ketiga, yang dia, kalau saya melihat memang dia tiba-tiba tangannya itu getar, seperti ada yang melemparkan sesuatu. Dia menggenggam tangannya itu digenggam gitu. Saya perhatikan dulu, makanya saya tidak terlalu merespon tadi. Tidak langsung merespon cepat. Tapi saya coba pelajari, karena alam seperti itu. Mengajarkan kita untuk tidak gegabah, alam mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa. Ya, karena ketergesaan itu termasuk dari sifat-sifat syaitan. Jadi saya coba untuk memahami dulu apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi. Saya coba cerna, saya tafakur beberapa saat gitu. Saya melihat adanya satu energi di genggaman mediator yang ketiga. Makanya saya coba raih kepalan tangannya itu, karena saya yakin ini ada sesuatu. Yang sesuatu itu saya belum tahu sama sekali itu apa. Gitu. Makanya begitu terlepas, muncullah batu kecil ini. Iya. Apalagi setelah itu dia ngomong tentang selatan, baru saya ngeh, wah ini berarti ada satu permainan. Ya, saya harus mengikuti permainan itu. Tetapi permainan itu harus saya menangkan gitu. Makanya saya ikuti. Waktu pertama tulisan-tulisan itu dari selatan. Tapi saya masih belum dapat gitu.
Ini dari mana? Yang jelas bukan dari makhluk sini gitu loh. Bukan dari makhluk goa ini gitu. Nah, yang kedua, permainan ini gitu. Tiba-tiba saya mencoba untuk ngangkat kakinya Sadi, dan saya teringat apa yang diberikan. Dan saya bilang kuncinya ada di batu ini. Ternyata benar ada batu lagi yang diinjak. Ini sebagai tamengnya dia. Gitu. Jadi belakangnya itu bisa keangkat karena tengahnya itu yang injek ini gitu. Tapi ini semua permainan. Dan ya saya harus berhati-hati dengan permainan ini. Jangan sampai saya terjebak. Yang jelas hal-hal seperti ini nggak boleh kita lakukan tanpa didasari ilmu yang kuat. Ilmu agama, ilmu akidah terutama gitu loh. Agar interaksi-interaksi dengan makhluk gaib itu tidak menjerumuskan kita. Iya. Baiklah sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah akhir dari sebuah penelusuran saya di Pantai Kukup atau di Gua Kukup khususnya gitu. Jadi fenomena Gua Kukup ini benar-benar memiliki sebuah simbol, sebuah filosofi yang luar biasa gitu. Sesuatu yang suci atau sesuatu tempat yang disucikan, kita harus selalu menjaganya. Harus kita kukup. Yang namanya hati itu harus dikukup. Jangan sampai terkontaminasi dengan sesuatu yang buruk yang ada di sekelilingnya. Gitu. Jadi filosofinya itu seperti itu. Dan tempat ini, ya, karena ini tempat liar, jadi tidak mengkhususkan satu kepercayaan. Cuman yang jelas, kita sebagai umat Islam harus memegang teguh apa yang diajarkan oleh panutan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu loh. Nabi telah banyak mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang bersinggungan dengan dunia-dunia gaib. Bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk berinteraksi dengan makhluk gaib, saya sangat menyarankan untuk tidak melanjutkan gitu, tidak terlalu jauh dalam interaksi karena perlu intrik. Kenapa saya berani seperti ini? Karena di dunia gaib itu saya telah menjalani kurang lebih dari 20 tahun gitu. Jadi insya Allah saya paham betul gitu. Walaupun saya bukan manusia yang sempurna, cuman tetap kunci saya adalah kehati-hatian dan sandaran saya kepada apa yang Islam ajarkan. Baiklah sahabat syiar, mungkin pesan saya yang terakhir, mari sama-sama kita jaga kebersihan hati kita dan kejernihan pikiran kita. Karena apa? Rasulullah SAW pernah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Idza sulihat sulihal jasadu kulluh wa idza fasadatil jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Jadi pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwasanya di tiap badan kalian itu ada segumpal darah. Jikalau baik segumpal darah tersebut, maka baik pula amal perbuatan kita. Dan ketika segumpal darah tersebut kotor, rusak, maka rusak pula segala perbuatan-perbuatan kita. Dan ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Hati yang harus kita kukup, harus kita jaga kebersihan dan kemurniannya. Mudah-mudahan penelusuran saya pada malam hari ini banyak membawa manfaat, khususnya bagi saya dan tim Syiar Dalam Gelap, dan umumnya kepada para pecinta Syiar Dalam Gelap. Ya. Sampai berjumpa kembali dalam penelusuran saya di tempat-tempat yang lain. Ingat, selalu jaga iman, ilmu, dan amal kita. Dan terakhir, tetap di Syiar Dalam Gelap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar yang berbahagia, itulah rentetan penelusuran kami di Gua Kukup, Gunung Kidul, Yogyakarta. Semoga tayangan ini dapat membawa manfaat dan kita semua dapat mengambil hikmah bahwasanya dalam diri manusia dibutuhkan kebersihan hati dan ketenangan pikiran. Kebersihan hati akan selalu melahirkan perbuatan-perbuatan baik, dan ketenangan pikiran akan melahirkan kedamaian. Sedangkan interaksi-interaksi kami dengan beberapa makhluk goa dan pantai, anggaplah sebagai satu pengetahuan bahwasanya
mereka senantiasa memberikan tipu daya yang luar biasa di saat kita ingin bersinggungan dengan mereka. Jadi, tetaplah waspada dan hindari berinteraksi langsung tanpa ilmu. Sahabat syiar yang berbahagia, sampai di sini perjumpaan kita, dan insya Allah kita akan kembali di lain waktu dan tempat, karena penelusuran kami belum berakhir. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.